Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Muhammad Zakia Fauzi. Di video kali ini kita akan membahas materi kelas 11 Matematika Wajib, yaitu tentang program linear. Oke, kita langsung masuk ke materi, mohon disimak baik-baik. Yang pertama, pengertian dari program linear. Apa sih program linear? Nah, bisa kita lihat, program linear adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Berarti metode ini cara untuk menentukan nilai optimum. Nah, yang dimaksud dari nilai optimum itu adalah nilai maksimal atau nilai tertinggi ataupun nilai minimal. Ini adalah nilai terendah. Nah, diperoleh dari suatu himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaiannya itu dari persoalan linear. Nah, persoalan linear ini nanti yang kita pakai itu adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, sebelum kita masuk ke materi program linear, di sini ada prasyarat program linear atau syarat untuk masuk ke materi program linear. Jadi sebelum kalian masuk ke materi program linear, kalian harus menguasai 3 prasyarat ini nih. Yang pertama itu persamaan linear dua variabel, yang kedua pertidaksamaan linear dua variabel, yang ketiga itu adalah grafik fungsi. Oke, nah yang 1, 2, 3 itu kan kalian sudah belajar nih di materi pada kelas 10. Oke, kita bahas saja, kita sebagai pengingat. Oke, yang pertama itu persamaan linear dua variabel. Kenapa dia disebut persamaan? Nah, kita lihat nih. Karena di sini tandanya itu sama dengan, ya kan? Makanya dia disebut persamaan linear. Nah, di sini ada dua variabel. Kenapa disebut dua variabel? Karena dia memiliki dua buah variabel, x dan y. Oke. Di sini kita akan menentukan titiknya atau kita menentukan x atau y-nya, karena di sini x dan y-nya itu belum diketahui angka berapa dia, nilainya belum diketahui. Nah, di sini saya misalkan x-nya itu 0. Nanti terserah kalian mau misalkan x-nya itu 1, 2, 3 atau berapapun. Itu terserah. Jadi di sini saya mengambil 0 karena kenapa? Karena supaya nantinya mudah untuk dihitung. Nah, di sini saya ngambil x-nya, saya misalkan 0. Kalau misalkan mencari y, nilai y, maka yang kita misalkan itu x-nya. Kalau begitupun juga sebaliknya, kalau misalkan kita mencari x, berarti yang diketahui itu harus y-nya. Berarti kita misalkan y-nya sama dengan 0. Oke, langsung masuk. Kita ganti x-nya, misalkan 0. Berarti x-nya kita ganti angka 0. 2 dikali 0 ditambah 3y. Sama dengan 5. 2 dikali 0. Nah, kalau misalkan angka berapapun dikali 0, berarti hasilnya itu angka 0. Makanya di sini habis nih. Berarti sisa 3y sama dengan 5. Nah, 3-nya ini pindah ruas ke kanan. Ingat kan kalau ini kan sama aja 3 kali y. Ayo, lawan dari perkalian apa? Pembagian. Berarti y sama dengan 5/3. Nah, udah ketemu nih y-nya, nilainya. 5/3. Sekarang kita mencari x-nya. Caranya, y-nya yang kita misalkan 0, berarti 2x tetap kita tulis ditambah 3 dikali 0, karena y-nya kita ganti 0. 3 kali 0 itu kan 0, berarti 2x. Nah, ini 3-nya hilang, berarti 2x sama dengan 5. Pindah ruas lagi 2-nya. Nah, ayo ingat lawan dari perkalian itu adalah pembagian, berarti 5 dibagi 2 atau 5/2. Nah, ini salah di sini. Sekarang kita bahas yang kedua. Nah, ini kan persamaan nih. Salah nih, harusnya pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalau pertidaksamaan kan sama caranya seperti tadi, cuman di sini adalah beda tanda. Kalau tadi persamaan itu tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan itu tandanya selain dari sama dengan. Oke, kita langsung bahas yang grafik fungsi. Kita lihat, grafik fungsi ini kita ambil dari persamaan ataupun pertidaksamaan. Nah, grafik fungsi itu
itu adalah kita pertama buat koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius masih ingat kan? Ada garis X yang melintang ke samping dan garis Y itu melintang ke atas atau ke bawah. Atau sering kita kenal juga yang X itu tiduran, yang Y-nya itu berdiri. Nah, oke, sekarang kan sudah ketemu nih. Kalau misalkan X-nya 0, Y-nya 5/3, berarti kan di sini 0,5/3. Nah, lihat X-nya 0, X-nya 0 di mana? Berarti X-nya sama di garis ini nih. Garis koordinat kartesiusnya nih sejajar, terus Y-nya itu 5/3. Nah, berarti Y-nya ada di mana nih? Oh, berarti di sini nih Y-nya nih. 5/3. Oke, kita misalkan di sini 5/3. Terus Y-nya yang kita ganti 0 sama cara yang kita tadi. Jadi X-nya 5/2. Nah, lihat X-nya 5/2. Oke, ya, karena Y-nya 0 berarti dia tingginya tetap di sini. Tadi kan X-nya tetap di sini nih. Kalau misalkan nanti dia X-nya 1 nih, 1, berarti X-nya di 1, Y-nya di 5/3. Ini sama nih, berarti X-nya 5/2, Y-nya 0. Nah, dia tetap di garis X. Oke. Terus kita tarik garis ke dari titik ke titik. Nah, ini dia. Kita tarik garis. Terus kita buat perbedaannya, kita lihat perbedaannya. Sama titiknya kalau di pertidaksamaan. Nah, titiknya sama kan, karena carinya sama. Tadi misalkan X-nya 0, kita ganti X-nya sama dengan 0. Kalau mencari X, berarti Y-nya yang kita ganti. Caranya sama. Nah, bedanya di sini, kalau pertidaksamaan linear dua variabel dan tandanya itu tidak ada sama dengannya, maka dia garis dari titik ke titiknya itu putus-putus. Nah, kalau ada sama dengannya, berarti dia garis sambung. Nah, kalau misalkan lebih besar sama dengan tandanya, kan dia pertidaksamaan, tapi ada sama dengannya, berarti dia pakainya yang garis yang sambung. Nah, ini disebut grafik fungsi linear. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Oke, kita lihat. Nah, di sini kenapa ada tanda merah nih? Karena di pertidaksamaan itu ada namanya daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau misalkan daerah himpunan penyelesaian itu kalau misalkan nanti angkanya X atau Y-nya kita ganti di sini misalkan atau di bawahnya dari titik itu, dia menghasilkan tandanya ini benar atau salah. Oke, sekarang kita coba aja biar tidak bingung. Kita coba misalkan kita ganti X-nya 0, Y-nya itu 0. Ini namanya uji tanda. Terus kita, nah, udah tinggal kita masukin aja dari soal yang tadi tuh 2x tambah 3y lebih besar dari 5. Oke, tinggal kita ganti 2 kali x-nya 0 berarti 2 kali 0 ditambah y-nya juga 0 berarti 3 kali 0 lebih besar dari 5. Nah, lihat. Berarti menghasilkan 0 lebih besar dari 5. 0 lebih besar dari 5, benar atau salah? Salah dong. Ya kan? 0 itu harusnya lebih kecil dari 5. Harusnya tandanya gini. Nah, kita lihat dulu. Lebih besar, lebih kecil. Kalau di sini kita lihat kalau lebih besar dan dia nyatanya benar, berarti itu tandanya ke atas. Nah, di sini kan saya buat garis ininya merah nih. Ternyata 0 lebih besar dari 5. Ternyata salah. Harusnya 0 lebih kecil, berarti dia arahnya ke bawah nih. Berarti HP-nya tuh yang ini nih. Nah, berarti dia nih yang kita arsir tuh yang daerah ke bawah nih. Harusnya saya bikin tandanya yang ke bawah ya. Saya salah nih. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya nih. Yang ke bawah karena kalau misalkan lebih besar itu kan harusnya ke atas. Kalau lebih kecil itu harusnya ke bawah dengan syarat dia itu harus benar. Kayak misalkan gini.
2 lebih besar dari 1 itu benar nggak? Benar. Nah, berarti dia tandanya, misalkan ini titiknya 2, ini titiknya 1, ini kan tarik garis, jadi tandanya ke atas. Kalau misalkan di sini 2 lebih besar dari 1 itu kan lebih kecil dari 1, itu kan salah, berarti dia tandanya ke bawah gitu. Jadi nanti kalian lihat di uji tandanya nih. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini kita ketahui ada sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini x plus y lebih kecil dari 2 dan x min 2y lebih besar sama dengan 4. Oke, sekarang kita cari x dan y-nya dulu. Kita misalkan x-nya 0 nih. Ini kita buat tabelnya aja gampang. Misalkan x-nya 0, berarti y-nya berapa? X-nya kita ganti 0, y-nya sama dengan 2, berarti y-nya itu 2. Terus kalau misalkan di sini kita misalkan y-nya 0, x-nya berapa? Berarti kan y-nya ini habis kan 0, berarti x sama dengan 2. Jadi ketemu nih titik nih, x-nya 0, y-nya 2. Ini kalau misalkan y-nya 0, berarti x-nya itu 2. Nah, ini pertidaksamaan linear dua variabel yang pertama nih. Ini kan ada 2 nih. Yang pertama, ini yang kedua. Nah, sekarang kita cari yang kedua nih. Kita cari titiknya juga. Misalkan x-nya 0, berarti x-nya kita ganti 0, berarti sisa min 2y sama dengan 4. Nah, y sama dengan 4 dibagi min 2. 4 bagi min 2 kan hasilnya plus ketemu min, berarti hasilnya tetap min, berarti hasilnya min 2. Berarti misalkan x-nya 0, berarti y-nya itu min 2. Begitupun juga sebaliknya kalau kita mencari x, berarti y-nya yang kita misalkan 0, kita ganti 0, min 2 dikali 0 itu kan hasilnya 0, berarti x sama dengan 4. Nah, ketemu nih, x sama dengan 4, y-nya 0. Udah ketemu nih, berarti dia ada di satu pertidaksamaan ini ada 2 titik. Oke, kita langsung gambar koordinat kartesiusnya. Yang pertama itu 0,2. 0,2 dari mana? Nah, kita tentuin dulu nih, x-nya itu kan yang garis yang tiduran, y-nya itu garis yang berdiri. Berarti x-nya itu 0, y-nya 2. Adanya di mana nih? X-nya 0, y-nya 2. Nah, berarti ada tandanya di sini nih, x-nya 0, y-nya 2. Berarti dia arahnya ini. Titiknya di sini. Terus, misalkan x-nya 2, y-nya 0, berarti lihat y-nya 0 berarti tingginya dia tetap di sini nih, di angka 0 di garis y ini kan y nih. Dia bisa ke bawah, bisa ke atas nih. Ternyata y-nya 0 berarti dia berarti adanya di sini nih, titik 0. Terus x-nya 2. Jadi kita cari misalkan saya hitung di sini ada 1, ya kan? Oh, 2 berarti ke kanan nih. Oh, ini titiknya nih. Terus juga sama nih yang pertidaksamaan linear yang kedua nih. Ada 0 sama min 2. 0 sama min 2 y-nya. Nah, berarti dia ke bawah nih. Oke, tingginya min 2 atau rendahnya min 2. Nah, ini ada x-nya 4, y-nya 0. Berarti ke kanan atau ke kiri dia 4. Terus y-nya itu 0, berarti tingginya nggak ada. Nah, kita lihat nih udah dapat nih 4 titik, berarti kita sambungin aja nih yang tadi 0,2 sama 2,0 nih. Kita sambungin. Nih, tadi kan kita sudah saya jelaskan kenapa garis putus-putus, karena di sini nih tandanya nih. Nah, tandanya itu tidak ada sama dengan, makanya garisnya putus-putus. Nah, kalau misalkan ini yang kedua itu kan enggak, tandanya itu kan ada sama dengannya, berarti garisnya sambung. Tinggal tarik garis. Oke, sekarang kita uji tanda untuk menentukan daerah himpunannya. Nah, kita misalkan x-nya 0, y-nya 0 lagi. Yang untuk pertidaksamaan yang pertama. Oke, pertidaksamaan yang pertama. Nih, x plus y lebih kecil dari 2. Nah, x-nya kita ganti 0, y-nya juga kita ganti 0. Lebih kecil dari 2. 0 lebih kecil dari 2, ternyata terbukti benar. Berarti dia tandanya itu ke bawah nih, udah saya tandain nih yang garis kotak merah. Oke, terus sekarang yang pertidaksamaan yang kedua, misalkan kita ganti x-nya 0 dan y-nya itu 0, berarti 0 dikurang 2 kali 0, 0 lebih besar sama dengan 4. 0 lebih besar sama dengan 4. Salah kan, karena 0 itu harusnya lebih kecil, berarti dia salah nih.
dia kan karena tandanya itu tandanya itu sama dengan lebih besar, harusnya kan dia ke atas nih kalau benar. Ternyata dia salah nih pernyataannya nih, makanya dia lawannya, berarti dia tandanya juga ke bawah nih yang kotak biru nih. Nah, karena ada dua buah pertidaksamaan linear dua variabel, maka daerah himpunannya itu adalah ini daerah yang keduanya, termaksud dari keduanya. Nah, kalau di daerah sini kan dia nggak termaksud di daerah dari titik ini nih, min 2 sama 4 nih. Nah, berarti makanya daerah himpunannya itu yang ini nih. Karena kan dia mencakup keduanya nih, kena dua-duanya. Ya kan? Kena dari titik 2 sama 2, kena juga dari titik min 2 sama 4. Nah, makanya ini daerah himpunan penyelesaiannya nih. Oke? Wah, ternyata sudah habis nih. Oke, terima kasih karena telah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat ilmunya. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.